Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 PPG Prajabatan Pendidikan Sejarah kelas A dengan saya sendiri Jerry Alvin Sadewa dengan dua anggota kelompok saya yaitu Ega Puji Rahayu dan Anggia Dwinanda ingin mempresentasikan terkait hasil diskusi kami dari beberapa masalah yang diberikan. Yang pertama adalah implementasi teori belajar behavioristik, kemudian teori kognitif sosial dan teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Lalu ada model-model pembelajaran yang tergolong dalam teori konstruktivistik, dan yang ketiga adalah cara meningkatkan motivasi belajar anak-anak yang bermasalah. Yang pertama adalah implementasi teori behavioristik di kelas. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan guru untuk menerapkan teori behavioristik dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai yang kompleks. Kemudian yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Jadi terkait dengan teori behavioristik ini, memang langkah-langkah pembelajarannya ditujukan untuk menciptakan perubahan perilaku dari peserta didik. Jadi dalam pembelajaran behavioristik sendiri, guru bersifat dominan, sedangkan peserta didik itu lebih pasif dibandingkan guru. Jadi kemudian dalam pembelajaran teori behavioristik juga guru lebih banyak berceramah. Kemudian ada implementasi teori sosial kognitif di kelas. Yang pertama adalah minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Kelima, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Dan yang keenam adalah meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Jadi dalam teori sosial kognitif ini memang lebih ditekankan dalam pembentukan pengetahuan dan juga berusaha untuk bisa membuat peserta didik meniru atau menerapkan perilaku yang sudah dia teladani. Seperti itu. Nah, inilah contoh implementasi teori sosial kognitif dalam pembelajaran di kelas, di mana pada gambar ditunjukkan ada sekelompok peserta didik yang sedang berdiskusi dan juga mempresentasikan hasil diskusi mereka. Memang kegiatan-kegiatan pembelajaran ini sering ditekankan dalam teori sosial kognitif karena memang lebih berpusat pada peserta didik. Otomatis kegiatan pembelajaran ini juga membuat peserta didik lebih aktif dibandingkan guru. Kemudian ada implementasi teori konstruktivistik di kelas. Yang pertama adalah mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar.
Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespons. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Lalu kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Dan yang keenam adalah guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Jadi dalam teori konstruktivistik ini memang langkah-langkah pembelajarannya ditujukan pada pembentukan pengetahuan peserta didik berdasarkan pengalaman-pengalaman yang nyata di sekitar peserta didik. Jadi, teori konstruktivistik ini juga menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sendiri atau student center layaknya teori sosial kognitif. Kemudian inilah contoh-contoh implementasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran di kelas. Pada gambar bisa kita lihat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berbasis teori konstruktivistik di mana peserta didik diarahkan pada pembelajaran untuk membentuk pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman di sekitarnya. Selanjutnya, masalah yang kedua terkait dengan model-model pembelajaran yang tergolong dalam teori konstruktivistik. Yang pertama adalah contextual teaching learning atau yang biasa kita sebut dengan model CTL. Jadi CTL adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar peserta didik, sehingga peserta didik dapat menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian ada model inquiry learning. Jadi inquiry learning atau penemuan memang tergolong cukup efektif untuk membuat peserta didik lebih aktif dan membantu untuk mengkonstruksi dengan penekanan pada kerangka metode ilmiah. Yang terakhir adalah discovery learning. Jadi discovery learning merupakan model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk menemukan sendiri informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini tentu berimplikasi terhadap peranan guru sebagai penyampai informasi ke arah peran guru sebagai pengelola interaksi belajar mengajar di kelas. Masalah yang ketiga adalah masalah-masalah yang dihadapi siswa dan cara memotivasinya. Masalah yang pertama dihadapi oleh Tania berusia 7 tahun, yaitu memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, perencanaan dan cara memotivasinya adalah yang pertama menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan gaya belajar dan kemampuan di dalam kelas tempat Tania belajar. Yang kedua, mengajak Tania berbicara empat mata untuk bertanya apa yang membuatnya berkeinginan rendah untuk sukses, dan tidak lupa memberikan motivasi atau dorongan agar Tania percaya diri dan bisa sukses seperti orang pada umumnya. Dan yang ketiga adalah berkoordinasi dengan orang tua Tania agar selalu menjaga motivasi Tania yang sudah diberikan guru dengan terus meyakinkan Tania bahwa ia juga akan sukses seperti yang lain. Masalah kedua dihadapi oleh Samuel yang berusia 10 tahun, yaitu bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, perencanaan dan cara memotivasinya yang pertama adalah memotivasi Samuel untuk terus mempertahankan harga dirinya dengan mengajaknya berbicara berdua. Sebab bagaimanapun juga harga diri adalah hal yang penting, namun jangan sampai harga diri itu menjadi gengsi yang justru dapat mempersulit Samuel.
Yang kedua, guru juga menyampaikan bahwa sebaiknya Samuel juga tidak boleh takut gagal karena Samuel juga punya kemampuan sesuai dengan porsinya sendiri untuk berhasil. Dan yang ketiga adalah memantau perkembangan Samuel secara mandiri dan berkoordinasi dengan orang tua atau keluarga Samuel terkait hal-hal yang dikeluhkan serta dilakukan Samuel di rumah. Masalah yang ketiga dihadapi oleh Sandra berusia 13 tahun, yaitu tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Nah, perencanaan dan cara memotivasinya yang pertama adalah mengajak Sandra untuk berkomunikasi berdua dan menggali masalah yang mungkin dihadapi Sandra. Sebab besar peluangnya pula jika anak-anak yang terlihat tenang juga memiliki masalah besar, sehingga ia akan merasa diperhatikan dan punya teman bercerita. Yang kedua yaitu menasihati Sandra agar tidak mudah meremehkan keterampilan atau kemampuan orang lain, sebab tiap orang memiliki kemampuan sesuai dengan porsinya masing-masing. Masalah yang terakhir dihadapi oleh Robert yang berusia 16 tahun, yaitu menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Nah, kemudian perencanaan dan cara untuk memotivasinya, yang pertama adalah berbicara dengan Robert secara privasi untuk menggali hal-hal apa saja yang membuat Robert kurang berminat di sekolah. Yang kedua, menasihati Robert terkait hal apa saja yang akan dialami jika ia terus-terusan malas di sekolah dan siapa saja yang akan dirugikan bila ia terus seperti itu. Dan yang ketiga adalah memanggil bibi Robert ke sekolah untuk berkoordinasi lebih lanjut untuk menangani masalah yang dihadapi Robert dan dicari solusi terbaik. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.